touring independen Tulungagung Vespa Carnival 2. Assalamualaikum teman-teman, video ini aku ambil tanggal 10 Mei 2025 saat prepare on the way touring ke Tulungagung ya teman-teman. Dan ini aku selesai mandi, aku touch up sedikit biar kelihatan cantik, baru sedikit ya teman-teman. Lalu aku mau siapin bekal alias bontotan aku sama Pak Su. Aku itu selalu kalau touring itu pasti bontot ya teman-teman. Dan ini juga sekalian ngehabisin stok yang ada di kulkas aku selama aku tinggal 2 hari itu biar nggak mubazir kayak gitu. Dan di sini tuh ada ayam, ada sambal, terus ada sayur, tumis sayur pepaya. Pokoknya aku semua masak ini simple-simple aja. Ini semua itu stok yang ada di kulkas. Jadi benar-benar biar enggak bau di kulkas, apalagi sayurnya itu udah pernah aku rebus, jadi kayak ya sekalian aja kayak gitu loh teman-teman. Terus ini nasinya aku bungkus pakai daun jati. Kenapa? Karena kalau terutama aku itu bontot nasi itu pasti selalu aku taruh di daun jati, karena emang daun jati itu seperti kayak kayak apa ya, kalau kita pakai itu bau nasinya itu nggak bakal berubah, terus nggak bakal cepet basi, nggak bakal berair, terus enak aja gitu loh, harum. Terus kalau kita buang sampah sembarangan itu pun nggak masalah karena dia kan daun, jadi bisa didaur ulang kayak gitu loh, jadi kayak nggak begitu repot kalau buang sampah. Dan juga ini aku langsung siap-siap kita pakai sepatu. Aku kalau touring pakai sepatu ya teman-teman, jarang banget pakai sandal karena pertama itu safety riding, dan yang kedua biar nggak panas, dan yang paling penting kayaknya nggak panas lah ya teman-teman. Setelah pakai sepatu sudah siap, aku pakai sarung tangan biar apa, biar nggak kepanasan lagi teman-teman. Walaupun aku ini tuh berangkatnya sebenarnya itu gelap gulita, masih belum ada matahari, tapi kita prepare aja lah ya biar nggak kedinginan juga bisa. Jangan lupa pakai tas yang harus ada isinya, minimal itu isinya itu uang. Karena apa? Karena ya biar kita buat isi bensin, buat kita jajan, buat kita beli minum dan lain sebagainya. Jangan lupa pakai jaket juga, ini safety pokoknya teman-teman. Kalau touring itu pakaian aku tuh safety banget, terus kayak ya kayak kayak cool lah ya mungkin. Walaupun nggak cool-cool banget, tapi ya yang penting itu tadi, kita safety, terus kita prepare kalau kalau kedinginan atau kepanasan kan kalau pakai jaket enak ya teman-teman. Dan ini tuh aku berangkat ke lab gulita, alias aku tuh berangkat jam 5 kurang, kita bulatkan jadi jam 5 pagi lah ya teman-teman. Dan ini aku on the way dari rumah jam 5, emang sengaja kita milih berangkat pagi-pagi banget karena biar sejuk aja, biar nggak kena panas. Plus karena di sini tuh siang itu musim hujan, takutnya kalau kita perjalanan siang itu kita kehujanan, karena aku tuh sama Pak Su nggak bawa mantel, sengaja nggak bawa mantel, jadi kita berangkatnya tuh pagi-pagi kayak gini teman-teman. Dan ternyata enak banget kalau berangkat pagi itu, mesin juga terasa ringan, mesin itu kayak terasa lebih enteng aja kayak gitu, karena mesin kan kalau dibuat jalan tuh panas, terus kita apa namanya kena cuaca yang dingin, jadi kayak masih enak lah ya teman-teman. Dan ini tuh pagi-pagi kabut banget, enak banget, sejuk banget, dan sekian lama aku baru melihat kabut lagi, karena kalau di kota Bojonegoro itu jarang banget ada kabut. Dan ini perjalanan on the way kita touring itu full dari rumah sampai ke hutan, sampai ke alas waduk pacal itu masih embun. Dan ini kayaknya semalam hujan lebat banget sampai airnya itu masih ada ya teman-teman, jadi kayak menambah kesejukan banget lah ya. Dan perjalanan aku itu of course itu melewati hutan-hutan rimba seperti ini ya teman-teman. Dan jalannya itu Bojonegoro ke Nganjuk itu jalannya lumayan nggak enak karena tambal-tambal kayak gitu, terus banyak banyak apa namanya cekungan-cekungan, jadi kayak nggak mulus banget, jadi kayak ya wes mau gimana lagi karena jalannya itu cuman ini. Sebenarnya adalah jalan lain, cuman kan muter ya teman-teman. Dan di tengah perjalanan itu motor Pak Su lagi trouble, untungnya itu nggak lama, untungnya juga nggak parah-parah banget karena cuman sepuyernya aja yang bermasalah, jadi kayak dibenerin sebentar terus alhamdulillah bisa jalan lagi. Dan ini kita benerin di sebelah
jalan raya. Terus aku juga sempat foto-foto Pak Su di sini, fotonya keren-keren teman-teman. Kalau mau lihat bisa kunjungi Instagram aku atau FB aku. Dan ini kita jalan lagi dan kita sudah disambut dengan panasnya matahari yang indah cerah menusuk eh, badan aku ini teman-teman, karena udah panas ya. Ini tuh sekitar jam setengah 7, jam 7 kurang itu udah panas, udah kayak aku harus pakai masker. Dan tiba-tiba kita udah ada di Nganjuk, ini di Semantok ya teman-teman. Terus ini kita masuk ke Nganjuk kota juga. Dan tiba-tiba kita udah sampai di pemandangan indah yang ada di Kediri. Kita juga istirahat sebentar. Aku sama Pak Su istirahat, kita makan roti, Pak Su ngopi, kita sarapan pagi pakai roti kayak ala-ala orang luar negeri aja lah ya, biar perut itu juga enggak begah-begah banget. Dan ini Pak Su lagi lihat rutenya juga bener apa enggak, ternyata bener. Aku makan sambil lihatin, siapa tahu ada yang kenal. Ternyata nggak ada yang kenal, karena nggak tahu kenapa perjalanan ke Bojonegoro sampai ke Kediri itu kayak nggak banyak Vespa, dan bahkan hampir nggak ada Vespa ya teman-teman. Apa karena aku tuh berangkatnya kepagian, aku nggak paham, tapi emang kayak bener-bener nggak ada teman-teman Vespa yang lain yang kayak simpangan-simpangan kayak gitu tuh nggak ada. Mungkin ya karena kepagian itu ya teman-teman. Dan ini aku istirahat di salah satu Indomaret, karena sekian banyaknya jalan udah masuk ke Diri itu kayak Indomaret, Alfamart itu kayak langka banget. Dan alhasil kita ketemu Indomaret ini kurang lebihnya 20 menit udah sampai lokasi. Berarti ini tuh di Tulungagung. Jadi selama dari Kediri ke Tulungagung itu Indomaret sama Alfamart itu langka banget. Ini ada, terus aku berhenti deh. Dan tiba-tiba kita udah sampai ke lokasi acara Vespa Festival 2 di Tulungagung. Dan ini tuh aku sampai sekitar jam 10 kurang, setengah 10-an lah ya. Itu ternyata udah panas banget, aku nggak betah. Akhirnya aku turun lagi, kita nyari tempat yang sejuk, terus kita makan. Dan inilah makanan aku, ini my favorite. And then Pak Su juga pokoknya seneng banget makan sama tumis daun pepaya sama ayam goreng yang aku tepungin kayak gini. Kita ngemper sebentar, kita isi tenaga sebentar, sekalian kita nyejukin badan, kita leha-lehai, kita istirahat, kita duduk manis sambil rebahan. Rasanya itu boyo aku itu udah kesel, wis capek, wis linu, wis opo dan lain sebagainya lah ya teman-teman. Dan kembali lagi kita ke lokasi sekitar jam 4 kurang setengah 4, kita kembali ke lokasi, kita mau nyari tempat tidur, tapi kayaknya nanti kita mau tidur di luar, nggak tahu lah ya, karena kita belum lihat. Ternyata udah full banget tempatnya. Ini ternyata udah pada datang. Yang siang aku itu ke lokasi ini tuh udah kayak masih sepi banget, karena juga panas juga ya, makanya aku tuh tadi turun. Dan jam 4 ini aku masuk, sengaja aku parkir motor, aku mau turun ke bawah karena emang lokasi lokasi buat panggung, terus kontes, pokoknya lain sebagainya itu kayak ada di bawah kayak gitu. Jadi kita naruh motor di atas, motor kan juga nggak bisa ke bawah ya teman-teman, nggak boleh ke bawah biar rapi lah ya. Akhirnya kita foto-foto dulu di bawah, terus kita lihat-lihat lihat-lihat lapak-lapak kayak gitu. Terus ada cross juga, ada Dynatas, tapi aku nggak lihat ya teman-teman, karena aku nggak tahu jadwalnya, aku juga lupa nggak tanya Pak Su. Dan di sini tuh ada lapak, pokoknya banyak banget lapak-lapak baju, lapak-lapak jaket, lapak apalagi ya, aksesoris Vespa, keperluan-keperluan alat-alat Vespa dan lain sebagainya. Di sini tuh banyak banget. Dan ini Pak Su juga lihat-lihat, siapa tahu ada yang srek ya teman-teman. Pokoknya lapaknya itu banyak banget. Kalau teman-teman ke acara Vespa pasti nggak asing sama lapak-lapak yang seperti ini. Dan menurut aku lapak di sini tuh rapi banget. Aku suka lah tempatnya itu karena luas ya, mungkin jadi kayak kalau menata itu kayak enak banget. Dan ini juga ada
Cross Vespa, Vespa Cross, aku nggak tahu nyebutnya apa, Vespa Cross ya kayaknya. Tapi ini udah selesai, jadi aku telat nge-record teman-teman. Jadi it's okay, nggak apa-apa ya. Kita ambil video apa yang kita bisa ambil aja. Dan di sini juga ada mas-mas yang naik Vespa, jualan kopi, jualan es kayak gitu. Dan ini udah selesai, udah bubar semuanya teman-teman. Sebenarnya juga ada Dinotas, tapi aku nggak tahu tempatnya di mana. Aku cari-cari suaranya itu ada, tapi tempatnya itu nggak tahu di mana. Ya wis lah ya, aku mutusin buat nggak usah lihat juga nggak apa-apa. Dan ini kita mau muter-muter lagi, ini tuh udah menjelang malam karena emang aku muter-muternya sore biar suasananya itu dingin. Dan di sini juga ada yang jual aksesoris Vespa, ada jaket. Sebenarnya aku juga ada ini ngesir kayak rompinya, tapi enggak lah ya, pokoknya kita jalan-jalan. Dan ini aku melihat rambak biawak, aduh gimana rasanya, aku nggak pernah makan. Aku baru tahu ini juga ada rambak yang namanya biawak, jadinya rambak biawak teman-teman. Dan ini sekitar jam 5 aku di depan panggung, ternyata sejauh itu panggung sama tempat istirahatnya teman-teman Vespa itu lumayan jauh, karena itu kayak bukit turun naik naik terus turun terus naik lagi teman-teman. Jadi panggungnya itu kayak ada di bukit kedua seperti itulah ya. Dan ini kita lagi lihat-lihat kontes Vespa. Aku nggak lama-lama buat video di kontes Vespa ini, karena apa? Karena kalau kita lihat kontes itu bawaannya itu pengen punya Vespa yang seperti inilah, seperti itulah, seperti inilah, dan pengen tak colong lah itu Vespa ya teman-teman. Apalagi aku lihat Vespa yang ini hijau, ini Excel yang warna hijau itu perfect banget. Pokoknya aku pengen, siapa tahu teman-teman yang mau ngasih aku Vespa sendiri, biar kalau aku touring kemana-mana itu sendiri bisa komen atau DM aku, ya mbak ini loh ada Vespa nganggur, wes gawon mulai aku gelem teman-teman ya. Dan ini pokoknya maaf juga ya gelap karena emang nggak tahu kenapa belum dinyalain lampunya. Setelah itu kita mau naik ke atas, Pak suami lihat sekretariat yang ada pendaftarannya. Alhasil Pak Su itu daftar biar dapat kayak stiker, dan alhamdulillah dapat ya teman-teman. Itu bisa nambah koleksi di kaca rumah aku lagi. Dan setelah itu kita mau maghrib baru dapat tempat, karena kita ketemu temannya Pak Su yang namanya itu Doni sama Kribo. Jadi kita diajak tidur di deket tendanya temannya Pak Su itu teman-teman. Jadi aku sama Pak Su nggak jadi bangun tenda di luar area, jadi kita jadi satu di situ. Ya udahlah ya, aku tergantung Pak Su aja. Dan alhamdulillah juga masih ada tempat, dan alhamdulillahnya banget itu nggak hujan teman-teman, karena aku takut banget lihat di video ini tuh pasti teman-teman lihat awannya itu full mendung, sejuk sih. Tapi kalau kita ngecampnya itu kayak di bukit, otomatis kan tanahnya itu pasti becek dan lain sebagainya lah teman-teman ya. Tapi alhamdulillahnya itu enggak hujan, jadi kayak benar-benar enak banget tempatnya. Semakin lama semakin malam itu semakin rame teman-teman. Vespa juga baru datang, jadi aku ini sama Pak Su cepet-cepetan bangun tenda biar enggak ngeganggu jalan yang dibuat teman-teman Vespa lewat, karena aku ini nempatinya itu kayak ada di tengah-tengah lokasi ngecamp. Jadi wis pokoknya di tengah-tengah wis dikepung banget sama tenda-tenda teman Vespa yang lain. Juga asik sih, enak banget, aku suka kalau nginep, karena aku juga baru punya tenda, bukan punya, beberapa touring itu aku kan nggak punya tenda, jadi kalau mau tidur itu pasti nyari di luar lokasi. Aku tuh jarang banget tidur di dalam lokasi teman-teman, karena aku pertama nggak punya tenda. Kalau musim hujan kayak gini kan kayak ketar-ketir ya, nanti kalau kita tidur nggak pakai tenda itu tiba-tiba hujan kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya ini aku dapat pinjaman tenda yang bisa aku buat touring, dan alhasil bisa tidur di lokasi acara tepat
di lokasi yang disediakan kayak gitu, jadi asik banget, seru banget, rame banget, aku suka. Dan setelah ini kita cepet-cepetan ya teman-teman, aku sebenarnya nggak bisa bener apa masang tenda, tapi karena paksu yang nyuruh aku megang-megangin aja ya, it's okay lah ya. Dan setelah ini, setelah kita masang tenda, kita beberes tempatnya, kita ganti baju karena juga basah semua bajunya, dan pada malam harinya kita jamming, tapi nggak ada suaranya ya teman-teman, karena jamming kali ini takut melanggar. Dan ini sekian dulu video yang aku buat kali ini, jamming ini menutup video yang aku buat kali ini. Semoga teman-teman suka sama video yang aku buat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku. See you di video aku lainnya ya teman-teman. Buat teman-teman Vespa, kita see you di acara-acara selanjutnya. Bye bye.